bagaimana itu dia bisa berjalan seiring berjalan kan antara kuliah, organisasi, kemudian usaha. Kuncinya adalah jadi bukan lagi bagaimana berpikir untuk bekerja, tetapi bagaimana caranya membuka peluang kerja kepada tentunya masyarakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Cipras, Cerita Inspirasi. Ini pertama kalinya Cipras tayang di YouTube channel PGSD Unsultra. Sebelumnya saya Yuni sebagai host. Nah, karena ini first time-nya Cipras launching, maka kami dari tim mengundang salah satu narasumber yang tentunya sangat luar biasa menginspirasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek CV-nya. Oke, seperti yang sudah sampaikan tadi, di sini tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa, memiliki segudang prestasi dan tentunya tidak hanya dikenal di kalangan kampus, tapi juga di luar. Ya mungkin saja karena dia sudah pernah menjadi ketua BEM selama 2 periode begitu lamanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Adi. Bagaimana kabarnya, Kak? Ya, alhamdulillah baik. Seperti yang tadi di CV tadi sudah ditampilkan Kak nih, kakak kan memiliki segudang prestasi, penghargaan, tentunya kakak memiliki role models. Nah, siapa nih yang menginspirasi kakak? Terus kenapa bisa gitu Kak? Ya, tokoh inspirasi ya. Kalau tokoh inspirasi saya memiliki yang pertama itu Bung Karno. Jadi tokoh inspirasi saya adalah Bung Karno. Kenapa nih Kak? Kok bisa Bung Karno jadi tokoh inspirasi kakak? Ya, Bung Karno salah satu proklamator bangsa. Kemudian secara riwayat perjalanan hidupnya cukup baik sehingga bisa menginspirasi saya. Ya, karena Bung Karno ini sebagai pendiri atau tokoh bapak bangsa, jadi menginspirasi saya untuk bagaimana menjadi yang terbaik di antara semua. Iya Pak, betul sekali. Nah, kalau misalnya ditanya nih Kak, di penampilan CV tadi ada yang tertulis wisudawan terbaik nih Kak. Jadi bagaimana Kak rasanya jadi wisudawan terbaik tahun 2021? Ya, untuk wisudawan terbaik sebenarnya saya tidak duga juga saya mendapatkan wisudawan terbaik. Ini di luar dari ekspektasi saya untuk mendapatkan wisudawan terbaik. Alhamdulillah tahun ini saya menjadi wisudawan terbaik ini berkat beberapa prestasi dan standar yang sudah ditetapkan di universitas. Iya Kak. Nah, kalau misalnya dibilang kan untuk mencapai sebuah penghargaan atau prestasi pasti memerlukan sebuah motivasi. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Kakak untuk mendapatkan predikat tersebut? Kalau misalnya mau dibilang, apakah juga ini menjadi salah satu tujuan Kakak sebelum masuk ke dalam universitas ini Kak? Kalau motivasi atau tujuan, sebenarnya saya tidak ada tujuan untuk menjadi wisudawan terbaik. Di mana saya selama berkuliah ini sebenarnya saya berjalan saja sebagai seorang mahasiswa. Adapun di akhir saya mendapat sebagai predikat sebagai wisudawan terbaik itu tidak ada tujuan saya ke situ, tetapi karena mungkin masuk dalam persyaratan untuk menjadi wisudawan terbaik, ya alhamdulillah. Hebat sekali. Kalau misalnya untuk menjadi wisudawan terbaik dengan motivasi tersebut pasti tidak jauh dari orang yang sangat berpengaruh atau orang yang penting untuk hidup kakak untuk bisa mendapatkan predikat tersebut atau sampai bisa sesukses sekarang kak. Ya, orang yang berperan penting dalam perjalanan karir saya sebagai seorang mahasiswa ya tidak terlepas dari peranan orang tua, di mana orang tua saya selalu mensupport dimanapun saya pergi keluar daerah, selalu mensupport baik materi, kemudian pemikiran-pemikiran selalu diberikan sehingga mengarahkan saya untuk bagaimana sukses menjadi seorang mahasiswa. Yang kemudian yang kedua ya tentunya siapa lagi kalau bukan adalah sosok seorang wanita yang mendorong saya kan untuk bagaimana menjadi mahasiswa atau menjadi wisudawan terbaik. Kayaknya ini orang spesial ya kak ya.
Ya, intinya spesial. Oke, Kak, ini kan kami dengar info bahwa untuk mendapatkan gelar sebagai mahasiswa terbaik itu tidak dilihat dari IPK-nya nih Kak, tapi dilihat dari mempertimbangkan yang lain. Menurut Kakak apa sih yang dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan IPK tersebut Kak? Ya, kriteria wisudawan terbaik tahun ini saya juga sangat apresiasi karena dalam penilaian atau penentuan wisudawan terbaik ini tidak hanya dilihat dari IPK. Mengingat IPK saya juga tidak bagus-bagus amat, standar lah kan. Saya cuma IPK 3,2. Tetapi ada beberapa kriteria diantaranya karir organisasi kita, kemudian lama studinya kita, kemudian prestasinya kita selama kita kuliah, prestasi apa yang kita dapatkan begitu dari level regional, nasional atau internasional. Kemudian satu juga ini kita harus mempunyai wirausaha, kita punya bisnis gitu. Jadi dikumulatifkan sehingga ditotalkan, sehingga kita bisa mendapatkan wisudawan terbaik. Sepertinya kewirausahaan itu menjadi poin utama ya Kak untuk pendapatan predikat mahasiswa lulusan mahasiswa terbaik. Intinya ada 4 indikator itu. Yang pertama soal IPK, kemudian lama studi, kewirausahaan, karir organisasi, dan prestasi-prestasi yang Iya Kak. Nah, bagaimana Kakak menanggapi rumor di belakang nih Kak? Kan setaunya kalau misalnya mendapatkan IPK tertinggi itulah yang menjadi mahasiswa terbaik, mengingat IPK kan jadi tolak ukurnya. Iya. Bagaimana Kakak menanggapi rumor-rumor yang ada di belakang Kak? Kalau kita berbicara kenapa kita mendapatkan wisudawan terbaik sedangkan IPK saya hanya 3,20, sebenarnya kan ini kriteria ini sudah ditetapkan, kalau saya tidak salah ini sudah ditetapkan oleh LLDikti. Bagaimana menentukan wisudawan terbaik di era disrupsi ini, kita tidak hanya dilihat IPK-nya kita. Jadi bagaimana sebenarnya universitas itu menyiapkan lulusannya agar bisa bersaing setelah masa studinya di kampus. Jadi bukan lagi bagaimana berpikir untuk bekerja, tetapi bagaimana caranya membuka peluang kerja kepada tentunya masyarakat. Gitu. Oh iya Kak. Nah kita kembali lagi nih Kak. Kan Kakak bisa dibilang dari jurusan teknik, lulusan wisuda dari jurusan teknik. Tapi saat ini Kakak sedang berkecimpung di dunia kewirausahaan nih Kak. Sebenarnya apa sih mimpi Kakak ke depannya? Ya, memang ini banyak juga pertanyaan karena basically saya adalah seorang disiplin ilmu saya adalah engineer, teknik sipil. Banyak juga kenapa saya fokus di wirausaha. Sebenarnya wirausaha ini dari dulu sih saya tertarik dengan wirausaha. Semenjak sebelum kuliah juga saya juga sudah punya usaha kecil-kecilan pada saat itu. Sehingga di saat saya kuliah juga saya masih menjalankan usaha itu. Ya karena cita-cita saya sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk bagaimana mencari kerja, tetapi bagaimana mimpi saya ini menciptakan pekerjaan untuk orang gitu. Ya Kak, hebat sekali. Seharusnya kita itu menciptakan sebuah lapangan untuk membantu masyarakat yang di bawah. Nah ini Kak, kan kita tahu bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa sambil berwirausaha itu tidak mudah. Sebenarnya apa kendalanya Kak? Dan bisalah bagi-bagi tips sama kita bagaimana cara menghadapi kendala tersebut Kak? Iya, tantangan atau rintangannya memang sangat besar. Kuncinya adalah bagaimana kita mengatur waktunya kita, memanajemen sebaik mungkin. Itu karena kita harus berbagi, di lain sisi kita harus tidak meninggalkan proses perkuliahan kita, kemudian tugas-tugas kita di organisasi dan mahasiswa, kemudian di lain sisi juga kita harus pikirkan bagaimana usahanya dia bisa tetap berjalan ketika kita meninggalkan. Misalnya saya kan sering keluar daerah kan, sering ke provinsi perjalanan
tugas lah dari BEM kan. Jadi usahanya kita tinggalkan. Bagaimana itu dia bisa berjalan seiring berjalan kan antara kuliah, organisasi, kemudian usaha. Kuncinya adalah manajemen, kemudian kesungguhannya kita dan keikhlasannya kita. Bagaimana kita menjalani itu semua. Sepertinya yang pokok itu kedisiplinan waktu ya Kak. Bagaimana Ya, cara membaginya? Kalau resep saya yang paling pertama adalah sebenarnya kejujuran, kemudian kedisiplinan. Dua itu yang selalu menjadi kunci saya selama saya jadi mahasiswa dan berkarir di organisasi. Gitu. Oh iya Kak, berdasarkan informasi yang kami terima, kalau misalnya kakak ini setelah tamat SMA tidak langsung kuliah Kak, tapi bekerja memilih untuk bekerja. Jadi bolehlah Kak sharing-sharing ini ceritanya selama bekerja sebelum masuk kuliah Kak. Iya, memang saya tidak langsung masuk kuliah karena saya juga berasal dari ekonomi yang kurang kelas ekonomi menengah lah. Jadi sebenarnya saya tidak langsung kuliah. Saya memilih dulu bergabung dengan salah satu perusahaan nasional. Pada saat itu saya ingin membuat pengalaman sebenarnya. Penasaran juga bagaimana sih sebenarnya itu bekerja. Sehingga setelah saya bekerja, ya saya tidak menemukan kenyamanan itu, sehingga dari situlah di kantor itu saya melihat teman-teman kan bagaimana menciptakan usaha, sehingga saya termotivasi untuk bagaimana membuat usaha sendiri itu tanpa harus bekerja di kantor orang. Yang terakhir nih Kak, apa pesan Kak Adi Maliano untuk generasi muda khususnya mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara? Untuk pesan saya untuk mahasiswa terkhusus Universitas Sulawesi Tenggara, yang pertama, jangan kita menjadi seorang mahasiswa yang mendapatkan predikat dengan istilah mahasiswa kupu-kupu. Artinya hanya datang, kemudian pulang, masuk kos, kemudian tidur, habis itu datang lagi kampus, begitu terus. Jadi selama kita menjadi mahasiswa, pintar-pintarnya kita bagaimana bisa mengeksplor dirinya kita, kemudian memperbanyak pengalamannya kita, kemudian pintar-pintarnya juga kita menggunakan fasilitas kampus. Kemudian tidak hanya kita berproses dalam kampus juga, kita juga harus bisa mengembangkan diri di luar kampus, sehingga kolaborasi antara kampus dan luar kampus itu bisa tercipta, dengan harapannya ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita persiapkan untuk bagaimana kita bisa bersaing setelah kita menjadi wisudawan, menjadi alumni. Yang pokok itu Kak, yang penting produktif itu tidak hanya dalam kampus tapi juga di luar kampus. Oke, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami. Semoga kakak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga kakak terus menginspirasi banyak orang tentunya. Dan sekedar informasi bahwa Kak Adi punya YouTube channel. Boleh nih Kak disampaikan? Ya, kebetulan saya mempunyai YouTube channel. Jadi untuk teman-teman yang mau ya bantu-bantu subscribe, bisa mengklik di halaman channel dengan mengklik Repdem Sultra. Jadi nama YouTube saya Repdem Sultra. Baiklah, acara ini tidak dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan dari Bapak Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Bahrun, MSc Agrich, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih bagi tim Cipras di belakang layar yang sudah bekerja keras dan juga selalu kompak tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa di acara podcast kami yang selanjutnya. Salam Cipras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.